Shalom, salam damai sejahtera. Saudara, dalam RHI kali ini kita akan membahas tentang 5 model puasa dalam Alkitab Perjanjian Baru. 5 model puasa dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saudara, mengapa tema ini perlu diangkat? Karena banyak orang Kristen yang maunya itu seperti tradisi lainnya. Puasa itu ada aturan, jam berapa makan, jam berapa berhenti makan, jam berapa, begitu seterusnya. Enggak, saudara. Berkali-kali saya katakan bahwa di dalam iman Kristen, puasa adalah pengendalian diri. Puasa adalah soal hati, sikap hati. Puasa adalah relasi dengan Tuhan dan bukan tentang aturan makan. Memang puasa mengendalikan diri, salah satunya ya tentang makan dan minum. Nah, oleh sebab itu saya ajak, mari kita cermati di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada 5 model puasa yang mungkin cocok untuk kita gunakan, atau setidaknya itu menjadi inspirasi buat kita untuk mengerti model-model puasa dalam Perjanjian Baru. Model yang pertama, saudara. Model yang pertama adalah model Yesus, Sang Mesias. Dituliskan di dalam Matius 4 ayat 2. Matius 4 ayat 2. Puasa model Yesus. Dikatakan demikian. Ketika Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Berpuasa 40 hari, 40 malam. Matius 4 ayat 2 dan seterusnya. Model pertama, model Yesus adalah puasa yang luar biasa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Sang Guru Yesus, Sang Mesias, karena 40 hari tiada henti. 40 hari tiada henti. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki niat, tetapi juga relasi dengan Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, saudara, ini dilakukan juga oleh Musa. Ini juga dilakukan juga oleh Elia. Lain kali kita bahas. Tapi model pertama dalam Perjanjian Baru adalah model Yesus. Puasa luar biasa. 40 hari, 40 malam. Nah, ini kalau mau dicoba, ya silakan. Karena apa? Karena puasa Paskah yang 40 hari pun sebetulnya itu tiap minggu kita tidak lakukan. Jadi cuma seminggu berhenti. Berarti kalau sudah melakukan terus, itu malah jadi 44 hari. Jadi puasa Paskah itu hitungannya 40 hari, tapi minggu dikurangi, kita tidak puasa. Belum seperti puasa Yesus yang dikatakan luar biasa, karena 40 hari 40 malam dia tidak berhenti, dia terus berpuasa dan digoda oleh kuasa kegelapan, dan Yesus menang menghadapi setan atau iblis itu. Ini model pertama. Nah, mari kita cermati model berikutnya. Model yang kedua. Model yang kedua dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita menyebutnya sebagai puasa total. Puasa total. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 5. 2 Korintus 6 ayat 5. Mari kita cermati ayatnya yang demikian firman Tuhan. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa.
2 Korintus 6 ayat 5. Bagian lain, saudara bisa baca dalam perjalanan Paulus, bahwa Paulus memang menghadapi banyak tantangan. Salah satu adalah keterbatasan untuk makan. Dan dia memilih puasa total, di mana sehari penuh tidak makan, baru besoknya makan. Satu, karena memang kondisi pelayanan begitu. Dua, karena niat hati. Niat hati. Dan ini bisa menjadi teladan kalau saudara mau. Beberapa gereja, saudara, itu melakukan terutama pada saat Jumat Agung. Ya, saya dengar begitu. Jumat Agung mereka melakukan puasa model ini. Model Paulus, puasa total. Model kedua, puasa total, di mana dari pagi sampai sore tanpa buka, lalu sorenya baru makan. Ini model kedua, puasa total. Kalau saudara mau coba, yaitu pada saat Jumat Agung, itu bersama-sama dengan saudara yang lain, mereka lakukan itu, puasa total. Nah, sedangkan yang ketiga, saudara, model pertama Tuhan Yesus, model kedua Rasul Paulus, dan model ketiga adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini masuk pada poin puasa sebagian. Kalau Yesus puasa luar biasa 40 hari 40 malam, kalau Paulus itu puasa total, bisa sehari, bisa lebih. Tapi kalau Yohanes model ketiga, ini adalah puasa sebagian. Puasa sebagian. Kita bisa lihat di Injil Matius 3 ayat 4. Injil Matius 3 ayat 4. Dikatakan apa? Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saya ulang baca. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini Matius 3 ayat 4. Saudara, ini model puasa sebagian, itu berpantang. Kalau orang lain itu makan gandum, Yohanes enggak. Dia makan yang disebut di sini adalah belalang, maksudnya buah belalang, bukan belalang binatang itu ya, tapi buah belalang. Minumnya kalau orang lain itu air, anggur dan macam-macam, ini dia madu hutan. Madu hutan. Jadi Yohanes Pembaptis memang berpantang. Dia puasa sebagian. Sudah dalam perjanjian lama ada juga tokoh seperti ini ya, namanya Daniel. Bedanya adalah Daniel hanya makan sayur-sayuran saja. Dia tidak makan daging dan dia tidak makan yang lainnya di santapan meja raja, hanya sayur-sayuran. Nah, lain kali yang perjanjian lama kita bahas. Tapi dalam perjanjian baru, model pertama Yesus, model kedua tadi Paulus, model ketiga adalah Yohanes Pembaptis. Model pertama puasa luar biasa, model kedua puasa total, model ketiga puasa sebagian. Mari kita lihat model yang keempat. Nah, saudara, model keempat adalah model jemaat ketika akan menetapkan penatua-penatua. Jadi ini menjadi puasa jemaat untuk penetapan anggota majelis kalau sekarang. Kalau dulu penilik jemaat ya. Nah, saudara bisa lihat tentang poin ini ada di Kisah Para Rasul 14. Disebutkan di sana Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Yang demikian sabdanya. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu
menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Oke, inilah di Kisah Rasul 14 ayat 23. Jadi sebelum pemilihan anggota majelis, lalu mereka berdoa, berpuasa, lalu menyerahkan, meneguhkan anggota majelis itu. Begitu kesaksian di Kisah Rasul 14 ayat 23. Nah, maka hati-hati kalau ada saudara yang berkata orang Kristen tidak tidak wajib berpuasa. Saudara harus baca Alkitab, ya, karena kita boleh berpendapat tentu harus dengan Alkitab. Alkitabnya adalah mengatakan setiap ada pemilihan majelis, penatua-penatua pada saat itu di Kisah Rasul 14 ayat 23 mereka menyerahkan di dalam doa dan puasa. Jadi ini model yang keempat. Sedangkan model yang terakhir, yang kelima, puasa sebagai tradisi jemaat, utamanya ketika ada pengutusan. Saudara bisa melihat disebutkan di sana pada Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3, yaitu puasa model jemaat, terutama pada saat akan melakukan pengutusan. Begini, Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Puasa sebagai tradisi jemaat, terlebih puasa pengutusan, puasa misi. Saudara, sekarang kita tahu ada 5 jenis puasa atau model puasa di dalam Perjanjian Baru. Dan saudara jangan mengatakan orang Kristen tidak perlu berpuasa. Butuh berpuasa sebagai disiplin kerohanian kita. Dan saya sudah tunjukkan ada 5. Besok kita akan teruskan dalam Perjanjian Lama. Dan saya akan tunjukkan bahwa di dalam Perjanjian Baru, juga di dalam Perjanjian Lama, puasa itu dilakukan oleh umat Allah. Dan saya percaya saudara dan saya juga umat Allah, kan? Oleh sebab itu mari kita belajar supaya kita tidak salah berpuasa, supaya kita berpuasa dengan benar, supaya kita tidak ikut-ikutan orang lain yang begitu cara berpuasanya dan tidak menjadi berkat. Nah, hari ini kita mendapat pengetahuan baru, 5 puasa dalam Perjanjian Baru. Tuhan berkati. Amin.